Fenomena aliansi kiri hijau dengan kaum Islamis akan dipelajari selama bertahun-tahun sebagai taktik manipulasi seperti ini, di mana kaum Islamis berhasil membuat para idiot yang dimanfaatkan ini memilih mereka. Tapi sekarang ini terbukti sangat konyol secara online, dengan video ini yang sedang viral banget. Dan sejujurnya, menurutku ini cukup lucu. Mari kita tonton sebentar. Saya menyatakan bahawa Eden Hills telah terpilih sebagai anggota Dewan untuk wilayah Little London dan Woodhouse di Dewan Kota Leeds. Dewan. Oke, jadi ini adalah seorang trans. Dia trans, dan dia baru saja terpilih di UK untuk dewan ini. Terima kasih kepada orang-orang yang tinggal di Woodhouse dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk melayani kalian. Terima kasih kepada setiap relawan yang telah membantu dalam kampanye ini. Terima kasih khususnya kepada Dominic. Tepat. Di sini, terima kasih Dominic yang menurut saya adalah malaikat yang akan mengorganisir sayap kiri selamanya. Kamu luar biasa. Terima kasih kepada semua orang di tempat pemungutan suara, petugas penghitungan, dan polisi. Apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu sudah menemukan masalah dengan ini? Video, Pak Petugas, tanpa beliau hari ini, semua ini tidak akan terjadi. Harapan ada di sini. Terima kasih. Partai Hijau telah menunjukkan bahwa kami bisa menang di tempat-tempat yang selama ini menjadi basis kuat partai lain, karena masyarakat menginginkan jenis politik yang berbeda. Dan mereka menginginkan anggota Dewan yang akan bekerja sepanjang tahun untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, melatih sesuatu, dan mungkin juga, Jadi dia terus membicarakan Partai Hijau, Partai Hijau, Partai Hijau, yang merupakan partai sayap kiri di Inggris. Tapi untuk kalian yang tidak mengerti ya, berdiri tepat di sebelahnya adalah... orang-orang yang tinggal di Woodhouse, dan saya akan... Sekarang, jangan dengarkan apapun yang dia katakan, tapi cukup perhatikan wajahnya. Lihat dia. Apakah dia terlihat seperti sedang ikut berbahagia untuknya? Apakah dia terlihat sangat bahagia dengan semua yang sedang terjadi? Ini adalah pria yang membuat wanita ini terpilih, karena dia membutuhkan kebodohannya agar dia bisa mendorong agenda Islamisnya. Lihat saja wajahnya saat dia berbicara. Ekspresinya datar, sama sekali tidak tertarik. Tahu dan percaya bahwa ini salah secara moral. Senyum paling palsu yang pernah kamu lihat di video manapun. Dan semua ini menjadi viral karena orang-orang pada panik. Bukan hanya karena kebodohan dari semua yang sedang terjadi, tapi juga karena betapa jelas dan bodohnya bahwa orang ini benar-benar hanya memanfaatkan orang-orang bodoh yang dimanfaatkan ini untuk menang. Sekarang, kita perlu membahas aliansi itu lebih dalam. Karena menurut saya, banyak orang yang bingung tentang hal itu dan sangat penting untuk dibedah dan dipahami. Tapi sebelumnya, selamat datang di Pushback, saya Meiraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Kami sedang menciptakan gerakan untuk melawan balik. Dan jika itu terdengar tepat, maka selamat datang. Kamu telah menemukan komunitasmu. Sekarang, saya berharap bisa mengatakan bahwa ini hanya terjadi sekali. Tapi sayangnya, di seluruh Inggris Raya, para Islamis telah mendukung Partai Hijau karena alasan yang sangat spesifik ini. Mereka tahu bahwa para anggota Partai Hijau ini sangat bodoh. Sekali lagi, Greens adalah sebutan untuk kaum kiri di Inggris Raya atau semacamnya. Itu memang sebuah partai, tapi pada dasarnya mirip dengan kaum kiri di Amerika. Partai Hijau cukup bodoh untuk benar-benar berpikir bahwa mereka seharusnya mendukung rencana dan program migrasi Islamis. Dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap orang-orang ini. Dan mereka bisa saja menggunakan mereka untuk membuat kebijakan yang merugikan. Dan memberi mereka jumlah suara untuk memenangkan kekuasaan. Karena mereka sangat takut pada partai konservatif, yang bisa melihat dengan jelas semua yang sedang terjadi. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selain malu pada negara ini. Malu pada pemerintah barat yang telah membiarkan ini terjadi. Malu pada barat. Malu pada barat. Mereka pada dasarnya saling terhubung karena kebencian mereka terhadap barat, yang sebenarnya sangat bodoh. Tapi sebenarnya, para Islamis itu seperti partai mana yang paling merugikan negara ini. Mari kita bergabung dengan mereka. Dan mereka akan membiarkan kami terus melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk mengambil alih. Harusnya kamu malu. Harusnya kamu malu. Harusnya kamu malu. Harusnya kamu malu. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Kamu punya Partai Hijau di sini bersama sekelompok orang gila soal Palestina dan entah apa lagi. Lagi, lihat ini. Aku nggak bisa berhenti mikirin gambar itu. Itu sangat lucu bagiku.
Menurutku itu benar-benar konyol. Sekarang, mari kita lihat insiden lain dari apa yang sedang terjadi dan kemudian kita akan menjelaskannya. Saya pada dasarnya dihadang saat membagikan selebaran oleh para independen yang kejam dan penuh prasangka. Saya diancam akan dipukuli. Oke, jadi pria ini adalah calon dari Partai Hijau ya? Keluar dari masjid setelah solat Jumaat saat saya sedang membagikan selebaran. Dan dia diancam oleh orang-orang dari masjid itu. Dan hal utama yang mereka katakan, yang terus-menerus mereka katakan, kalian adalah partai gay, kalian mendukung LGBT. Amir Khan langsung berkata kepada saya, kalian mendukung LGBT, itu menjijikkan. Selebaran mereka menggunakan gambar yang dihasilkan AI dan tertulis, berfikir untuk memilih partai hijau, fikirkan lagi. Sekarang, Saya hanya ingin menambahkan sedikit hal kecil saja. Sayangnya, ini bukan hanya masalah di Britania Raya. Ini juga terjadi di Amerika, di mana Partai Demokrat menjadi sangat akrab dengan kaum Islamis. Ini Mamdani. Ini Awase, bagi kalian yang belum familiar. Di sini dia mengenakan hijab, dan dia benar-benar salah satu orang yang sedang dipertimbangkan, oke, untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat. Itu menurut Kalshi, yang merupakan pasar saham prediksi terbesar di Amerika Serikat dan sponsor video ini. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalshi dan gunakan kode Miura untuk mendapatkan dolar saat kamu bertransaksi. $10 Kalshi dieja KLSHI. Taruhkan uangmu pada prediksimu, dan inilah yang sedang diprediksi orang-orang di Amerika Serikat. Ya, mereka memprediksi Gavin Newsom. Tapi fakta bahwa AOC yang benar-benar sedang mencari dukungan dari Islamisme di sini kan? Kita baru saja melihat upaya langsung untuk menarik dukungan itu. Ini adalah fenomena yang terjadi di mana-mana. Penyatuan aneh antara kelompok kiri dan para Islamis yang benar-benar hanya menggunakan orang-orang ini sebagai orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Sejujurnya, agak sulit dipercaya bahwa orang-orang masih saja terjebak dengan hal seperti ini. Tapi mari kita kembali ke video itu dan dengarkan apa yang dikatakan pria ini yang merupakan perwakilan dari Partai Hijau. Ingat, Partai Hijau menggunakan para Islamis untuk mendapatkan suara. hal pertama yang dibahas adalah tentang isu-isu LGBT. Mereka bisa mengancam saya. Mereka bisa bilang akan memukuli saya. Tapi saya akan memperjuangkan hak-hak minoritas mereka dengan cara yang sama seperti saya memperjuangkan hak-hak minoritas LGBTQ. Kerana saya telah melihat dan belajar melalui membaca sejarah dan memahaminya. Saat anda membiarkan pemerintah memilih-milih atau sekelompok orang memilih-milih bahawa satu kelompok tiba-tiba dianggap tidak aman bagi masyarakat dan mereka bisa dijadikan kambing hitam, maka tidak ada kelompok minoritas lain yang aman. Maksud saya, ironis sekali. Karena tentu saja ada yang menjadikan Yahudi sebagai kambing hitam di mana-mana. Kiri, kanan, dan tengah. Tapi kebodohan seseorang yang berkata, saya dipukuli, saya diserang karena membela sekelompok orang yang mengatakan bahwa saya bermasalah. Tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar mengerti. Saya akan terus berjuang untuk orang-orang itu. Saya akan terus berjuang untuk mereka. Itu menyedihkan dan mengejutkan. Dan ini adalah sesuatu yang memang perlu kita pahami. Pria ini menjelaskannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Partai Hijau? Saya kira mereka adalah ateis progresif dan orang-orang dengan kardigan wall yang membuat yogurt sendiri dan memperjuangkan hak LGBTQ, feminisme dan yang paling penting, lingkungan hidup. Tapi ini adalah Mohsin Ali, seorang politisi Partai Hijau yang baru saja terpilih, sedang merayakan kemenangannya. Ini adalah kemenangan untuk rakyat Gaza. Amin. Kami akan menjadi suara bagi Gaza. Kami akan menjadi suara bagi Palestina. Maksud saya, seru sekali, seru sekali, seru sekali, seru sekali. Wah, Partai Hijau memang sedikit berubah. Sungguh contoh luar biasa dari warga Inggeris moden yang multicultural. Dia berteriak Allahu Akbar yang selalu saya kira artinya dalam bahasa Arab adalah hati-hati, saya akan meledak. Tapi ternyata artinya tolong daur ulang dengan bertanggungjawab. Dia meneriakkan bebaskan Palestina dan mengatakan ini adalah kemenangan untuk rakyat Gaza. Dia akan kaget ketika mengetahui bahawa Burnley bahkan bukan di Gaza. Itu di Inggeris. Dia terpilih menjadi anggota Dewan Lokal yang bertanggungjawab untuk hal-hal seperti pengumpulan sampah. Bukan untuk mengawasi kebijakan luar negeri Inggeris terhadap Israel. Dia mengibarkan bendera negara lain, iaitu bendera Palestina. Meskipun, untuk membelanya, sekarang kamu tidak boleh lagi mengibarkan bendera Inggeris di Inggeris atau kamu akan dicap sebagai rasis dan polisi akan memukuli kamu. Tapi, tidak ada kemungkinan Tuan Ali dituduh sebagai rasis meskipun ada kelompok ras tertentu yang tampaknya tidak terlalu dia sukai. Jika kamu ingin petunjuk tentang karbon mana yang sekarang ingin dikurangi oleh Partai Hijau, dia adalah bahagian dari kelompok daring yang mengirimkan hujatan kepada seorang rabi lokal yang pernah bertugas di tentara Israel.
Tuan Ali menuduh rabi tersebut bergabung dengan IDF untuk membunuh wanita dan anak-anak serta menyebutnya sebagai sejenis binatang. Keluarga rabi tersebut harus mendapat perlindungan polisi setelah menerima ancaman terhadap nyawa mereka. Dan pada tanggal 7 Oktober, hari pembantaian warga sipil di Israel oleh Hamas, dia mengunggah sebuah video yang membenarkan pembantaian tersebut. Setiap orang, setiap bangsa memiliki hak untuk melawan. Setiap bangsa memiliki hak untuk hidup bebas dari penjajah. Kamu akan melihat media barat mendukung Israel. Kamu melihat para propagandis barat di media menampilkan semacam narasi korban. Mereka bukan korban. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah kolonialis. Mereka adalah kolonialis Eropa. Itu adalah salah satu koloni Eropa terakhir di dunia. Sekali lagi, ironi dari semua ini benar-benar sulit dipercaya. Sebelumnya, ada orang dari partai yang sama yang berkata, begitu kamu menyerang satu kelompok minoritas, maka kamu punya masalah. Dan sekarang dia justru berkata, ayo kita serang satu kelompok minoritas. Ingat, Israel adalah penjajah kolonial Tomukim. Secara harfiah, kenapa ini tentang Israel? Apa? Siapa yang peduli? Ini tidak ada hubungannya dengan Israel. Ini tentang pengangkutan sampah oleh dewan setempat. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mereka yang terobsesi dengan negara-negara lain ini. Terobsesi. Ya Tuhan. Mereka telah berusaha menghapus sejarah dan mencoba menghapus legitimasi menurut Tuhan. Ali, dia bukan rasis, tapi siapa pun yang sedikit terkejut melihat seorang politisi Inggeris terpilih berteriak Allahu Akbar dianggap rasis. Tuan Ali mengatakan, tidaklah aneh bagi seseorang yang seiman dengan saya untuk menggunakan kata Allahu Akbar sebagai ungkapan rasa syukur dan perayaan. Beberapa orang mencuba memutarbalikkan hal ini dan menurut saya itu menunjukkan adanya Islamofobia. Seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu melakukannya. Mereka selalu melakukannya setiap kali kamu mengatakan sesuatu yang menentang mereka. Islamofobia. Islamofobia. Maaf, apa kamu tidak? Kita semua tahu apa arti Allahu Akbar. Dia bilang itu sangat normal bagi seseorang yang seiman dengannya untuk berteriak Allahu Akbar saat mereka terpilih. Dan kalau kamu tidak suka, berarti kamu Islamofobia. Ya, ini sangat normal. Kalian para bigot, apa yang kalian khawatirkan? Sebutkan satu negara yang dipimpin oleh Islamis yang bukan surga liberal yang mulia. Bisakah kamu bayangkan keributan yang terjadi jika seorang kandidat sayap kanan menjadi bahagian dari masa yang membuat sebuah keluarga Yahudi bersembunyi? Tapi tidak ada suara sama sekali dari media sayap kiri tentang hal ini. Sampai dia meminta maaf, satu-satunya pemberitaan tentang Mauvin Ali di The Guardian hanyalah pujian yang berlebihan untuknya. Seorang pria baik yang hanya tertarik pada berkebun. Tapi sejujurnya, saya tidak merasa tenang mengetahui dia punya akses mudah ke pupuk. Dan dia bukan satu-satunya. Pemilihan lokal di Inggeris benar-benar membuka mata dengan 40 kandidat terpilih berdasarkan sikap mereka terhadap perang di Gaza. Meskipun pemerintah daerah sama sekali tidak punya peran dalam urusan internasional. Satu lagi anggota Dewan dari Partai Hijau, Abdul Malik. Sejujurnya ini sangat mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Aliansi ini sangat menyedihkan dan sangat kekanak-kanakan. Dan sekarang kita berada di situasi seperti ini. Itulah situasi kita sekarang, di mana orang-orang ini benar-benar terjebak dalam kebodohan ini berulang kali hanya karena kebencian bersama terhadap suatu topik yang sama sekali tidak mereka pahami. Jadi mereka memilih kandidat yang sebenarnya akan menghancurkan mereka. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu mungkin berpikir istilah orang-orang bodoh yang dimanfaatkan sudah cukup. Tapi menurutku pada titik ini itu malah yang terburuk. Aku tidak bisa menemukan ungkapan yang lebih baik. Mungkin seperti orang-orang idiot yang dimanfaatkan mungkin. Bagaimanapun, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.